Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benita Amanda dengan NIM 2421042 dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam ujian tengah semester mata kuliah perbankan. Nah, untuk yang di pertama ini kita masuk ke analisis UI UX Mobile Banking Bank XYZ untuk pengguna lansia menggunakan metode design thinking. Nah, di sini ada beberapa poinnya, yaitu Bank XYZ ingin meningkatkan inklusi digital bagi pengguna usia 60 ke atas. Nah, aplikasi saat ini dinilai untuk memiliki UI UX yang kurang sesuai untuk lansia. Nah, penelitian menggunakan design thinking untuk mengidentifikasi masalah dan membuat prototype. Nah, untuk hasil pengujiannya itu GSUS 85 grade A atau excellent. Nah, kita lanjut ke tujuannya. Nah, tujuannya di sini untuk mengidentifikasi pain points lansia pada aplikasi existing, menjelaskan mengapa desain ini efektif untuk masalah ini, mengevaluasi perubahan desain pada prototype, dan menafsirkan makna skor SUS 85 dari sisi bisnis dan teknis. Nah, kita lanjut ya ke page 3 atau ke slide yang keempat. Di sini ada pain points utama lansianya. Nah, di sini ada masalah navigasi. Masalah navigasi di sini menunya dianggap penuh, tidak terstruktur. Lalu ada banyak fitur yang jarang dipakai tapi tetap ditampilkan. Lalu ada lansia merasa kesulitan menemukan fitur inti. Nah, itu yang kedua, ada masalah visual. Nah, poin pertama di situ poinnya terlalu kecil atau sulit dibaca. Lalu ada icon kurang jelas dan tidak familiar, kontras warna tidak nyaman untuk mata lansia. Lalu yang ketiga ada masalah alur. Poin pertama di sini ada tahapan transaksi terlalu panjang, proses top up atau transfer banyak langkah tidak perlu, dan inkonsistensi icon dan posisi. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada dampaknya, dampak masalah bagi lansia, yaitu rasa takut salah tekan dan takut salah transfer, lalu menurunkan kepercayaan diri saat menggunakan aplikasi digital, lalu menghambat adopsi mobile banking, menambah beban operasional bank. Nah, meningkatkan risiko kesalahan transaksi, membuat mereka lebih memilih datang ke kantor cabang. Lalu slide selanjutnya, mengapa design thinking tepat? Nah, pada tahap empathize, peneliti melakukan survei dan wawancara langsung dengan 5 responden berusia 60-61 tahun. Nah, tujuannya di sini untuk memahami bagaimana lansia berpikir, merasa, dan mengalami kesulitan saat memakai aplikasi mobile banking. Nah, untuk temuan pentingnya, lansia banyak kesulitan membaca teks kecil dan mengenali icon. Lalu terlalu banyak fitur membuat mereka mudah bingung dan lambat menemukan menu. Lalu ada proses seperti top up, transfer, dan pembayaran dirasa terlalu banyak langkah. Lalu ada para lansia menginginkan tampilan sederhana, warna lembut, dan alur yang lebih singkat karena rata-rata untuk itu kan pasti warna terlalu kontras, jadi bikin rusak mata untuk lansia. Lalu di sini ada empathize, tahap empathize. Nah, lansia sering tidak bisa mengungkapkan masalah UI secara teknis. Observasi langsung diperlukan untuk memahami keterbatasan visual atau huruf, warna, icon. Lalu ada keterbatasan kognitif, fokus, ingatan. Lalu ada kecemasan ketika melakukan transaksi keuangan. Insight ini menjadi dasar refine problem statement yang akurat. Nah, di sini ada first type atau solusi. Nah, menu utama itu disederhanakan, hanya fitur inti yang muncul, ukuran font dan icon diperbesar. Nah, lansia lebih mudah membaca dan mengenali menu. Lalu untuk warna diperbaiki, kontras cukup, tidak terlalu terang. Untuk alur transaksi diperpendek, langkah lebih sedikit dan lebih logis. Penempatan elemen lebih rapi, informasi tidak berkumpul. Nah, untuk perubahannya lagi nih, transfer antar bank dikurangi jumlah input yang harus diisi. Top up e-wallet, field hanya yang penting saja. Menu diurutkan berdasarkan frekuensi penggunaan bukan kategori teknis. Icon diganti menjadi icon yang lebih familiar untuk lansia. Nah,
Di sini ada poin-poin selanjutnya, ada 5 poin, yaitu keterbacaan dan visual. Ukuran font dan icon diperbesar, jauh lebih mudah dibaca dan dikenali. Lalu untuk warna diperbaiki, kontras ditingkatkan, tidak terlalu terang atau membingungkan. Lalu ada penyederhanaan UI, menu utama disederhanakan, hanya fitur inti yang ditampilkan, misalnya cek saldo, transfer. Mengatasi masalah terlalu banyak fitur, beban kognitif. Nah, lalu ada efisiensi alur transaksi diperpendek, jumlah input atau kolom isian pada transfer atau top-up dikurangi. Fitur inti dirancang dalam langkah lebih sedikit dan lebih logis. Nah, yang terakhir ada konsistensi. Nah, icon diganti lebih familiar dan penempatan elemen dibuat lebih rapi agar informasi tidak bertumpuk. Nah, untuk validasi SWIS 85-nya, dari sini ada skor kinerja. Skor kinerja prototipe baru mencapai skor sistem usability scale SWS 85. Lalu untuk kategori kualitas, skor 85 berada di kategori grade A dan masuk dalam rencana acceptable atau diterima dengan perangkat kata sifat excellent atau good. Nah, lalu yang ketiga ada perbandingan industri. Skor ini jauh di atas rata-rata SWS industri. Nah, untuk makna implikasi skor 85-nya ini, yang pertama itu ada perspektif teknis atau validasi desain. Nah, untuk validitas empirisnya, skor tinggi ini adalah bukti terukur bahwa solusi desain yang dihasilkan dari desain thinking berhasil secara superior mengatasi pain point atau kayak font kecil atau kompleksitas. Lalu untuk poin kedua, ada sistem dinilai sangat konsisten dan sangat mudah dipelajari atau digunakan oleh pengguna lansia. Lalu ada poin kedua di sini, ada perspektif bisnis. Dari perspektif bisnis, yang pertama dari perspektif bisnis, yang kedua dari perspektif bisnis. Nah, itu perspektif bisnis itu penerimaan produk. Pencapaian tujuan strategis dan A menjamin tingkat penerimaan produk atau acceptance yang sangat tinggi di segmen lansia, secara langsung meningkatkan inklusi digital dan jangka pasar XYZ. Nah, lalu ada pengurangan risiko operasional. Usability yang tinggi berarti pengguna lansia tidak mudah bingung. Hal ini berpotensi mengurangi biaya dukungan pelanggan atau call center dan error rate transaksi. Nah, lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari desain inklusif adalah strategis bisnis. Nah, di sini kesimpulan utama dari studi kasusnya yaitu keberhasilan studi ini adalah kemenangan metodologi desain thinking yang berfokus pada empati. Inklusi digital bagi segmen lansia hanya dapat dicapai melalui penyederhanaan radikal atau simplicity dan prioritas aksesibilitas. Nah, di poin kedua ada key lesson atau pelajaran utama bagi profesional SI UI UX. Nah, aksesibilitas bukan fitur. Nah, bagi segmen rentan, usability bukan pilihan, melainkan persyaratan akses atau mandatory requirement. Kegagalan UI UX adalah kegagalan. Lalu yang terakhir ada kekuatan validasi. Desain yang baik harus didukung oleh pengukuran kuantitatif seperti skor 85 adalah bahasa bisnis yang membuktikan desain yang berempati adalah solusi. Itu adalah presentasi dari analisis kita. Kalau ada yang kurang atau ada yang mungkin kurang dipahami, bisa dikoreksi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.